Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk lagi ke materi pergudangan di pertemuan ketiga yang insya Allah ini akan diselesaikan di pertemuan ini untuk materi sistem informasi. Nah, sebelum kita belajar atau menonton video ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, saya persilahkan. Berdoa selesai. Nah, untuk kemarin kita sudah menghabiskan 2 pertemuan di materi sistem informasi. Sekarang kita sedikit lagi akan tuntaskan sambungan dari materi tentang sistem informasi ini. Nah, setelah kemarin kita rangkaian-rangkaian atau komponen yang ada di sistem informasi, sekarang kita akan mengambilkan contoh hasil dari referensi atau reservasi dari kegiatan sistem informasi. Nah, saya bacakan. Pemesanan dalam dunia usaha, reservasi adalah hal yang penting, tidak bisa dihilangkan. Itu pesan adalah suruhan, perintah, nasihat, permintaan amanat yang harus dilakukan atau disampaikan kepada orang lain. Pesanan adalah permintaan hendak membeli supaya dikirim, dibuatnya, dan sebagainya. Pemesanan adalah orang yang memesan untuk barang dan sebagainya. Nah, pemesan atau konsumen masa kini menemukan banyak sekali produk dalam setiap kategori. Pemesanan memiliki beragam kebutuhan dalam kombinasi serta harga barang atau jasa. Harapan pemesan akan mutu dan pelayanan akan semakin tinggi serta terus-menerus meningkat atau diperbaharui. Karena itu tidak heran bahwa perusahaan yang unggul masa kini adalah yang paling berhasil memuaskan bahkan menyenangkan konsumennya. Dengan pemesanan kita dapat membantu menemukan kelompok dan kebutuhan pelanggan. Bagaimana cara melayani pelanggan lebih baik dari pesaing kita, sehingga kita bisa mendapat keuntungan yang lebih besar. Nah, berdasarkan kutipan di atas bahwa pemesanan yang sedang dirancang oleh peneliti adalah suatu cara berupa kebutuhan tamu untuk reservasi kamar secara cepat yang dapat mendukung terjadinya transaksi pemesanan dan dapat meningkatkan keuntungan bagi pemesan. Nah, ini contohnya reservasi seperti tadi yang dijelaskan untuk kamar hotel. Nah, ada pesan adalah suruhan, yaitu bersifat perintah, nasihat, amanat. Nah, lalu juga ada pesanan adalah permintaan, hendak membeli. Dia ada suruhan yang sifatnya, lalu ada permintaan yang hendak membeli. Nah, lalu pemesanan adalah orang yang memesan. Memesan apa? Yaitu tempat atau barang atau sebagainya. Nah, pemesan atau konsumen. Nah, ini menemukan banyak sekali produk dalam setiap kategori karena banyak pilihan-pilihan konsumen yang akan dijadikan pesanan. Nah, maka harus ada kriteria-kriteria diunggul di dalam setiap produk-produk yang akan dijual. Contohnya seperti reservasi ini harus berbeda dengan yang lain. Kenapa harus berbeda? Ya, karena untuk menemukan atau untuk mengunggulkan suatu reservasi tersebut, maka harus ada pembeda dari reservasi lainnya. Nah, selanjutnya harus ada programmer. Setelah kemarin itu ada software. Karena ada software harus ada programmer. Programmer adalah orang yang menulis kode program untuk suatu aplikasi tertentu berdasarkan rancangan yang dibuat oleh sistem analisis. Lebih memahami teknologi komputer. Kemarin ada softwarenya. Orang si programmer ini membuat software atau aplikasi yang berdasarkan rancangan dia, konsep dia, lalu dibuatkanlah sebuah software atau aplikasi untuk digunakan sebagai salah satu kegiatan dari
pekerjaan. Pekerjaannya apa? Pekerjaannya yaitu tentang kegiatan sistem informasi. Harus ada programmer di luar dari software. Nah, lalu ada tujuan perancangan informasi. Pertama, membuat solusi yang dapat memenuhi informasi pemakai dan menyelesaikan masalah mengangkut sebuah sistem informasi. Nah, jadi bukan menambah lagi masalah, tapi harus membuatkan solusi dan dapat memenuhi informasi pemakai atau informasi yang menerimanya. Jadi harus membuatkan solusi. Seperti bekerja, ada namanya papan untuk teknis dalam bekerja, juklak atau teknis dalam bekerja. Nah, di situ kan disuruh untuk melakukan hal yang ada di papan para karyawan ini. Nah, itu kan membuat atau menghadirkan sebuah solusi yang dapat karyawan itu baca lalu dikerjakan. Karena dia karyawan kan dia harusnya kan bekerjanya di bagian anu. Tapi harus misalkan rapi kan supaya tidak ada apa-apa. Membuatkan solusi sehingga informasi yang pemakai dapat ini dapat menyelesaikan masalah. Lalu menghasilkan suatu model implementasi atau menggambarkan entitas atau jenis yang akan dibangun, kemudian menghasilkan model itu adalah tiruan dari kenyataan. Ada model, ada simulasi. Setelah ada model itu barulah disimulasikan atau dipraktekkan. Mungkin seperti model-model artis. Nah, itu adalah tiruan-tiruan seperti model yang lagi sedang memamerkan pakaiannya. Nah, itu kan model untuk memamerkan pakaiannya. Itu kan adalah tiruan dari kenyataan yang akan diimplementasikan. Nah, ada proses. Ada kan input, ada proses. Jadi prosesnya itu adalah bagian yang melakukan perubahan atau transformasi. Perubahan atau transformasi dari masukan menjadi keluaran yang berguna. Itu diproses. Jadi harus jadi pembeda dari awal masuknya atau data awal masuknya harus jadi beda sehingga dapat dipakai proses tersebut. Nah, misalnya ada keluaran atau output merupakan hasil dari pemrosesan pada sistem informasi. Keluaran bisa berupa suatu informasi, saran, cetakan, laporan, dan sebagainya. Jadi kan informasi itu tidak hanya sebuah berita yang ada di sosial media ataupun di koran cetak, tapi hasil kerja kalian pun sebagai informasi yang dimasukkan ke dalam komputer misalnya untuk membuat penggajian para karyawan. Dicetaklah amplop atau slip gaji karyawan tersebut. Di situ kan terdapat kata-kata ataupun kalimat-kalimat yang cenderung menghasilkan atau melihatkan karyawan tersebut hasil gajinya. Nah, itu sebuah informasi. Jadi dimasukkan ke dalam komputer, lahirlah sebuah amplop yang ada nama-nama slip gajinya. Begitupun hasil kalian belajar dalam satu semester kan ada namanya raport, yaitu hasil jadinya informasi. Sistem informasinya apa sih? Yaitu saya wali kelas memasukkan data-data nilai kalian ke dalam komputernya lalu dicetak jadi informasi seperti itu. Nah, perancangan program aplikasi. Dalam membangun suatu program aplikasi diperlukan perancangan yang sistematis dan rinci. Nah,
yang dapat memperjelas kerja dari sistem yang meliputi diagram konteks atau flow diagram atau flow chart dan kamus data. Jadi ada bahasa-bahasa komputer yang digunakan oleh para programmer untuk membuat suatu aplikasi. Seperti namanya itu yang mungkin kalian pernah lihat, komputer-komputer yang ketika dibuka itu dia warnanya hitam, tulisannya putih-putih. Atau bahasa-bahasanya yang tidak terarah atau tidak teratur. Jadi misalkan A titik C A T T T T T T T T, misalkan seperti itu. Lalu underscore itu bahasa-bahasa komputer. Jadi namanya itu adalah coding. Banyak orang-orang yang ngehack, mungkin kalau pendengar, orang-orang yang ngehack dia menguasai dalam bidang tersebut. Jadi segala sesuatu yang memprotek suatu sistem informasi misalkan, nah dia bobol. Nah itu memakai bahasa-bahasa komputer atau bahasa-bahasa dari dan terdapat di kamus data komputer. Nah, sampai sini saja materi yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada yang keliru. Mudah-mudahan belajar hari ini dapat bermanfaat. Kalau tidak ada atau yang masih dibingungkan, silahkan didiskusikan di dalam grup. Lalu ketika ada informasi penugasan, saya akan memberitahukannya di Google Classroom. Nah, sementara dari saya itu saja. Insya Allah untuk minggu depan kita akan pindah materi dari sistem informasi ini. Pindah materi. Saya cukupkan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.